Oke. Areta gimana kabarnya? Baik, Kak. Baik. Apa yang disibukkan? Udah mulai ujian? Mulai. Masih ulangan-ulangan, Kak. Ulang harian maksudnya? Iya, Ulang. ulangan Oh, harian. I see. Terus Areta, eh, pelajaran apa yang paling disuka Areta? Bahasa Inggris lah, Kak. Oh, sejauh kakak menanyakan itu ya ke semua siswa, itu nggak ada yang bilang matematika ya, aneh banget. Hmm. Iya, jawabannya sama ya. Areta bahasa Inggris, ya Iya. bahasa Inggris nggak tahu. Kalian tuh, ya bagus lah ya, bagus. Bahasa asing seru. Mantap. Oke, Areta. Oh, kalian nggak dapet ini ya kemarin? Info buat ikut lomba bebras? Nggak dapet, Faiza, Areta. Di grup nggak dapet ya? Oh, oh iya. Kalian mulainya kan ini ya. Ya, kakak lupa. Itu seru tuh, ada lomba pengembangan kreativitas banget. Itu ada dua sesi kemarin. Sesi yang Indonesia itu di hari Sabtu, internasionalnya itu di hari Minggu, gitu. Tapi ya kelas kakak yang satu ini ternyata tidak dapet ya kemarin, jadi nggak apa-apa. Oke, Areta, semoga bahasa Inggrisnya semakin lancar ya. Iya, amin, Oke, Kak. amin. Oke, thank you, Areta. Pak Jo, how are you? Baik, Kak. Baik. Gimana? Apa aja kegiatannya, Jo? Kalau kamu boleh tahu. Ya, sekolah biasa aja sih. Persiapan ulangan Se- dua se- semester. Kok suara Jo kecil? Punten. Boleh ulang, Jo? Ya, Ya. Apa aja tadi kegiatannya, Jo? ya belajar aja sih seperti biasa. Persiapan Wih. semester juga. Oh, Jo itu salah satu hobinya berarti belajar ya? Enggak Bisa juga. dibilang demikian. Oh, serius ini. Dua-duanya. Berarti tiap hari itu belajar ya? Enggak tiap hari Belajar, Jo, belajar. tiap tiap hari. Hah? Enggak, enggak tiap hari. Oh, enggak tiap hari. Biasa Tapi, seperti 2 hari sekali. oh, 2 hari sekali gitu. Pelajaran yang paling disuka Biasa apa, ya Jo? setiap hari. Jo, SMA kan, Jo ya? SMA kan? Ya, SMP kelas Jonathan 3. SMA. Oh, kelas SMP 3, kelas 3. Ya, kelas 2. Oke. Oke. kelas 3. Tadi apa mata pelajaran yang disukai? Oh, kelas 3. Iya, ya. Kakak ingat kemarin di sesi ini. Suka pelajaran apa? Kalau yang Jo? paling suka sih Bingung seni banget budaya. kelihatannya. Apa? Tapi IPA. seni budaya. Seni budaya. Oh, seni. Oh, Jonathan suka seni berarti. Ya, tapi matematika juga suka. Oke, I see. Bahasa Inggris juga. Iya, matematika. Memang benar seru banget sebenarnya matematika. Iya, betul Jo ya. Jadi semoga Jo nanti ya keterima di ini ya, SMA yang diinginkan. Ya, Oke Jo, thank you ya. Faiza, bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Baik. Gimana ujian ininya? Kalau ujian Eh, belum. oh, ujian, oh, belum ujian. Iya, tanggal Tapi 26 tanggal 26 nanti. tanggal, oh, oke. Kemudian apa namanya? Kalian tidak, oh, nah, hmm. Kalian nggak serempak ya ujian berarti? Oh, iya benar ya. Kalau ulangan, Faiza sekarang minggu ulangan nggak? Minggu sibuk? Iya, Mi- banyak banyak tugas dari guru. Oh, oke. Nanti ini kakak ini aja ya berandai-andai. Nanti kalau ujian berarti Faiza izin di kelas atau gimana? Enggak. Oh, oh, kuat sekali ya tekadnya mantap. Mantap Faiza.
Eh, Kalau ekskulnya gimana, Faiza? Udah ujian kenaikan ini, sabuk mungkin namanya? Hmm. Enggak, kayaknya Ada? belum. Oh, belum. Kakak nggak tahu sih ya. Kalau di pencak silat tuh katanya ada kenaikan. Taekwondo, Kak. Iya, ya maksud kakak ini kalau jenisnya pencak silat tuh ada sabuk 1 sampai berapa gitu. Taekwondo nggak ada. Ada. Oh, sama berarti ya. Ujiannya kapan itu? Kalau boleh tahu, Faiza? Kalau nggak salah 3 bulan sekali atau kurang tahu juga soalnya baru masuk taekwondo. Oh, ujiannya malam ya berarti. Kak, kalau nggak salah sih malam. Temen kakak Enggak. dulu yang ini malam. Enggak. Enggak. Ini. Biasanya itu Oh, enggak. pagi sampai sore. Oke. Oke. Jadi kalian harus hati-hati ya teman-teman. Cewek itu kadang jago pencak silat atau taekwondo. Ya, hati-hati. Oke, thank you, Faiza. Muklis, bagaimana? Sepertinya baru selesai makan. Apa kabar? Iya. Ya, baik Kak. Gimana kabar? Agak baikan, sudah Hmm. sangat mendingan. Iya. Oke. Muklis tidak sibuk ulangan, ujian, Oh, Kak. Karena kalau rata-rata ujian, kakak tanya begini tuh, ya gimana? ujian sih saya minggu depan Kak. Awal Awal depan, Desember. oke. Berarti sekarang, oh, Iya berarti awal sekarang itu Desember. ini ya, sekarang tuh lagi nih, apa namanya? Ulangan gitu atau hari Minggu tenang? Masih Hmm, jauh sih ya. entah kenapa tenang sih. Oh, tenang ya. Muklis, kesukaannya apa Muklis? Mapel apa ya? Hah? Kenapa Kak? Mapel kesukaannya apa? Ini internet Kak kurang stabil ya kayaknya. Novel kesukaan. Mapel, mata pelajaran. Oh, mapel. Iya. Apa ya? Kalau dulu sih matematik Kak. Wih, sekarang fisika nih kayaknya. Sekarang apa, Chris? Ya kalau sekarang apa ya? Biasanya sih apa linier ya, yang matematika itu kadang nggak jauh itu fisika atau enggak kimia, ya. Yang ada hitung-hitungannya lah. Muklis sendiri apa? Ya apa ya? Kayaknya sih Semuanya suka. masih ya mungkin masih apa namanya mungkin masih MTK juga kayaknya. Oke, I see. Semoga ini ya, tetap ini ya. Nanti kalau Muklis ngambil jurusan matematik kayak Kak di kuliah, itu kok apa namanya? Wah, bidangnya itu lebih dalam di semua bidang ilmu sih, bukan di matematika dong. Jadi nggak kayak SMA. Jadi hitungan-hitungan biasa namanya kalkulus ya kalau di kuliah. Itu yang paling mudah. Ada yang lebih sulit itu. Oke, thank you Muklis ya. Aditya, bagaimana kabarnya Adit? Boleh open kamera Iya dulu kak, Adit. Gimana ya kabarnya? alhamdulillah sehat kak. Open kamera dulu dong. Kakak mau lihat Adit. Berantakan kak kamarnya Adit, kak. eh oke oke. Adit kemarin ada kegiatan apa? Kan agak ini telat masuknya ya, kalau nggak salah. Kelompok kak, kerja Oh, kelompok. kelompok ya. Ya, ya untung sih mama ini ya ngasih tahu gitu. Jadi kakak saat laporannya itu yang ngebuat ini nanti kan harus dilaporkan ya setiap aktivitas kelas itu gimana gitu. Gitu. Gitu ya. Dan raport bulanan
itu bukan raport sih ya, tapi kayak report progres bulanannya itu kalian di minggu depan udah kakak cetak. Dalam bentuk PDF tapi ya. Jadi itu kriterianya itu kalian sering masuk eh, sama tugasnya dikerjakan. Ya itu. Dan ya itu buat bukan sebagai ini ya, kakak udah bilang kemarin itu untuk mempertajam skill coding kalian. Gitu ya Adit ya. Iya, Kak. Oke, berarti sekarang Adit di rumah. Iya. Kesibukan minggu ini apa Adit kalau kak boleh tahu? Les sama tenis. Oh, tenis. Oh, Adit ikut les tenis juga. Iya. Oh, nice. Oke, Pak berarti pernah ikut lombanya, Dit? Atau baru sekarang-karang ini, akhir-akhir ini, baru-baru Pernah. nyoba gitu? Pernah Oh, sih. kemudian dapet, Juara 3. mantap sekali ya, keren, Dit. Tenis. Oh, mantap sekali. Berarti, wow. Selain itu ada olahraga minat, Dit? Selain tenis? Pengennya basket sih, Kak. Oh, ya, memang ya. Basket juga untuk anak-anak. Ya, oke, oke. Thank you, Adit ya. Jadi, ya, Ya, Kak. thank you. Kalau Janitra gimana Janitra? Iya Kak, Gimana kabarnya Janit? sehat Kak. Sehat. Janit sekarang kesibukannya apa? Ini belajar kisi-kisi buat minggu depan. Oh, nah berarti kan rata ya. Oke, oke. I see. Berarti waktu itu begitu berharga Janit ya. Iya Kak, Oke. Janit kelas berapa kalau kak boleh tahu? kelas 8 sekarang. Oh, mata pelajaran apa yang paling seru menurut Janit? Paling menantang gitu. Paling menantang tuh susah gitu dah Kak. Kalau Ya, ya, tapi kakak lebih suka bilang menantang ya. Oh, IPA ya. Oh, oh, belum ada fisika sama kimia ya? Pak belum ya? Masih belum dipisah ya? Jadi dicampur. belum dipisah-pisah. Nice. Iya. Oke, oke. Thank you ya. Kita foto dulu ya sebelum ya kan nanti kalian kalau trouble jaringan boleh nggak usah open kamera. Ayo foto dulu pakai gaya. 3, 2, 1. Oke. One more. 3, 2, 1. Thank you. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran malam ini ya. So, yesterday you have learned about apa kemarin pembelajarannya? Ya, kalian sudah belajar list ya, kalau nggak salah kemarin. Nah, sekarang kalian akan belajar iya struktur data lanjutan namanya dictionary. Ya, mungkin kalian pernah mendengar ini di Python Start 1 ya. Kalau kakak boleh tanya, ini artinya apa? Kamus. Ah, ciri khasnya apa kalau kakak boleh tahu? Muklis maybe? Kamus. Masih ingat kamus? Dictionary. Dictionary. Masih ingat? Ah, Janit maybe? Anyone? Siapa aja? Areta maybe? Di dalamnya ada Masih ingat? lupa. Masih. Oke, nggak apa-apa ya. Lupa kak. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita pelajari kembali ya. Jadi ini ceritanya ya. Kepala sekolah memuji solusi teknis dari tim developer Pro Team. Kemudian kini perpustakaan sekolah meminta bantuan yang katalog bukunya sudah lama membutuhkan digitalisasi. Yang pesanan baru itu kita nanti akan mencakupannya itu pertama katalog letak buku di perpustakaan, kedua menampilkan informasi referensi tentang buku dan rekomendasi buku oleh penulis.
Nah, ini nanti bentuknya ya. Jadi saat kita kayak apa menginput suatu nama, seolah-olah dia ya kalian mungkin kalau pernah masuk perpustakaan, kalau Kak kemarin di Perpusnas itu ada yang seperti ini ya. Dia menunjukkan oh adanya di rak ini gitu ya. Kemudian baris ke ini gitu. Nah, sekarang kita coba buat program seperti itu. Sederhana aja ya, enggak kita belum memerlukan database yang begitu besar. Sederhana aja. Saat Kakak masukkan judulnya gitu ya, enter the title of the book, dia akan bilang oh dia posisinya di sini. Kemudian misalnya enggak ada, dia bilang there is no such book. Oke? Something like that. And then if we use kalau kita menggunakan kemarin conditional operator atau statement ya, dia akan seperti ini ya, bahwa if title-nya adalah the verb knows, print ini, kemudian kalau title-nya bukan ini, spesifikasikan pakai elif, kemudian elif lagi, sampai seterusnya yang terakhir else. Tetapi hal ini akan sangat tidak efektif, tidak optimal. Kalau nanti kita mempunyai bukunya itu 100, 1000 bahkan jutaan buku. Masa kita harus menggunakan ini satu persatu gitu kan? Sangat-sangat tidak efektif. Nah, sekarang solusi yang kedua kita dapat menggunakan list atau daftar. Nah, list ini punya keuntungan dan kekurangan juga. Yang pertama, keuntungannya jika buku baru tiba, buku tersebut dapat dengan mudah ditambahkan ke database. Tinggal pakai metode apa untuk menambahkan? Masih ingat? Metode untuk menambahkan? Faiza? Dot ini ya. Dot append. Oke? Ini ya. Untuk menambahkan dot append. Kemudian ukuran program. Ya, dari sisi ukuran memang list itu kan ya bisalah yang cukup besar gitu. Tapi kekurangannya adalah penting Append, untuk Kak. Ah iya, betul. Kemudian kekurangannya penting untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap angka-angka di dalam daftar. Jika Anda menghapus buku dan lupa menghapus lokasinya, seluruh database akan rusak. Karena apa? List itu yang perlu kita ingat, dia itu terdiri atas nanti untuk mengakses elemennya, kita menggunakan nomor indeksnya. Sehingga kalau kalian menambahkan sesuatu hal yang baru, kemudian lupa untuk mereset, otomatis tuh database-nya itu akan rusak secara keseluruhan. Begitu. Nah, sekarang ini dia jika kita menggunakan daftar ya di dalam pembuatan apa namanya? Katalognya. Nah, sekarang kita coba menggunakan kamus atau dictionary. Python memiliki struktur khusus untuk menyimpan pasangan elemen kamus. Ini memungkinkan kita membuat korespondensi antar elemen tanpa kecocokan nomor, tanpa indeks lah bahasanya. Jadi ini keuntungannya ya. Kalau kamus itu nanti dia sederhana, kemudian lebih kompatibel, lebih cepat gitu ya. Kemudian data dapat dengan mudah ditambahkan dan dihapus. Kita cuma cukup menghafal key-nya saja dapat dihapus. Tapi kekurangannya ya kita perlu mempelajari struktur data itu. Ya ini bukan kekurangan ya, ini hal yang akan kita pelajari saat ini. So, tujuannya adalah kita akan belajar struktur data baru yaitu dictionary dengan bantuan menyelesaikan pesanan untuk mendigitalisasi katalog perpustakaan. Untuk mencapai itu kita ya nanti kita coba ya penuhi syarat sebagai developer Python developer, kemudian memprogram katalog buku digital dan pelajari struktur data baru dan terapkan ke ya pesanan baru atau database kita. Nah, sebelum ke situ masih ingat apa itu daftar kemarin? Joe, maybe? Wanna help me? Joe, apa itu daftar? List, ya. List. Masih ingat apa itu list? Gimana cara membuat list? Cara mendapatkan elemen dalam list. Anyone? Aditya, maybe? Apa itu daftar? Yang menurut kalian aja, nggak usah terpaku di PPT. Muklis. What is a list? A list. Atau gimana cara membuat Kumpulan list? data, Kak. Gimana? Apa itu list?
kumpulan suatu data, Kak. Iya, List itu kumpulan kumpulan data, Kak. data. Mantap. Kemudian, cara membuat list itu gimana? Kita dapat menggunakan eh, fungsinya Dot ya. list. Oh, nggak ada dotnya ya. Jadi fungsinya gitu. Langsung buat nama nggak listnya ada. misalnya, ya nama listnya misalnya data sama dengan list gitu, list kosong. Atau cara yang kedua, for, kita dapat menggunakan kurung siku kosong seperti ini. Bebas. Kemudian, cara mendapatkan elemen kita menggunakan apa? Janitra, apa yang akan kita gunakan untuk mendapatkan elemen suatu list? Apa namanya? Nomor? Nomor apa? Ini ciri khasnya. Nomor? Joe, maybe? Try, wanna try? Nomor apa namanya? Misalnya listnya itu ada 1, 2, 3. Nah, untuk mendapatkan elemen ini kita dapat menggunakan apa namanya nih? Yang dimulai dari 0. Kalau dari kiri. Kalau dari kanan mulainya dari -1. Ini namanya nomor in Faiza, Areta. Nomor apa? In indeks ya. Oke, kalian masih ingat nomor indeks ya. Jadi nomor indeks itu untuk mengakses setiap elemen yang ada di dalam listnya. Oke, jadi seperti itu. List itu struktur data untuk menyimpan berbagai jenis data ya, betul sekali. Ya ini untuk menyimpan data lah. Ya apa namanya? Sama seperti apa? Dictionary yang akan kita pelajari untuk menyimpan data juga. Tapi nanti bedanya akan nampak saat kalian sudah mempelajari. Nah, kakak mau tanya sekarang Areta, gimana cara menambahkan, metode apa yang kita pakai untuk menambahkan elemen ke dalam suatu list? Tadi kakak udah sebut, namanya dot. Areta, dot. Ini ya, A. Append. Oke, mantap sekali. Dot append ya. Kemudian, ini fungsinya untuk apa Jo? Dot remove. Remove, tolong remove elemen ini. Fungsinya untuk apa? Mengapa? Apa menghapus Yes, remove ya, menghapus. di apa Oh, student? ya, atas nama ini tolong dihapus gitu maksudnya. Aditya, ini fungsinya untuk apa? Greenberg in students. Untuk Nah, mengecek ya, mengecek nama ini ada nggak di daftar listnya gitu. Di daftar list ini gitu. Misalnya kalau nggak ada nanti dia bakal ya false ya. Kemudian kalau Aditya, oh false juga karena nggak ada Aditya di sini. Nah kalau Janitra untuk mengurutkan berdasarkan abjad pakai metode apa? Dot sort, Kak. Mantap sekali ya. Dot sort. Betul ya. Jadi kalian sudah mantap ya. Oke gitu. Nah sekarang ini dia untuk ini kalau kalian mau mengurutkannya. Kemudian ini kalau mau menambahkan dot append. Kemudian ini untuk ya kalau kalian mau memprintnya satu-satu seperti ini. Kalian bisa pakai for loop begitu ya. Nah sekarang ini contoh persoalannya kita skip saja. Kita langsung ke bagian apa namanya dictionary-nya. Nah kamus atau dictionary dalam programming itu adalah kumpulan pasangan nilai kunci. Kunci nilai ya sebenarnya. Nilai sama kunci yang terurut. Terurut maksudnya itu apa namanya pasangannya itu tetap sama gitu. Jadi tidak berbeda-beda gitu. Gitu ya. Jadi pasangan kunci nilai. Kenapa kakak sebut kunci nilai dulu? Karena yang pertama dari elemennya ini yang sebelum tanda titik 2 disebut kunci, key. Kemudian setelah tanda titik 2 disebut value. Jadi key value, key value. Gitu ya. Tuh.
Nah, sekarang kalau kalian misalnya melakukan seperti ini untuk mengakses apa namanya setiap value di dalam suatu dictionary, kalian dapat menggunakan key-nya, bukan indeksnya, tapi key-nya. Oke? Boleh juga sebenarnya menggunakan indeks ya, tapi nanti dia akan mengembalikan pasangannya itu, pasangan key sama value. Nah, misalnya kakak mempunyai variabel namanya genre, kakak masukkan suatu nama, dan saat kakak menggunakan perintah ini artinya apa? Di dalam kamus yang namanya books dan kuncinya ini, maka nanti dia akan mengeluarkan value yang kuncinya ini. Gitu ya, kalian pakai kurung siku, bukan kurung kurawal untuk memanggil. Tapi untuk pembuatan kamusnya, yang pertama dapat seperti ini, kemudian dapat menggunakan tanda kurung kurawal kosong. Itu ya, ada dua cara. Bebas kalian nyamannya pakai yang mana. Begitu ya. Oke, sekarang di sini ada berapa pasang kamus? Ya, kalian tinggal hitung 1, 2, 3. Ada 3 ya. Jadi 3. Atau kita bisa menggunakan langsung len kamusnya, book amount. Gitu. Daftar semua kunci ini sama ini. Kemudian untuk langsung secara program maksudnya gimana cara memanggilnya, kalian dapat menggunakan nama kamusnya, nama kamus dot keys ya. Ada S-nya. Nah, gini. Nanti dia akan mengeluarkan nama semua kuncinya. Kemudian dot value kalau nilainya dot value ya. Kemudian berapa eksemplar buku yang judulnya ini ya kita dapat menggunakan perintah yang tadi ya. Ini nih kuncinya, nanti eksemplarnya itu adalah nilainya. Gitu. Gitu ya. Oke? Oke ya. Nah, ini dia nih. Jadi untuk mencari berapa pasang len pakai len. Kemudian ini untuk mencari apa namanya? Key-nya apa aja. Untuk mencari value-nya ini untuk mengambil suatu value berdasarkan key-nya. Gitu ya. Nah, sekarang ini dia untuk implementasi proyek katalog digital kita harus mampu memecahkan yang pertama, buat struktur data dan mengekstraksi informasi. Nanti kalian harus di sini membuat kamus, dapatkan elemen dan cetak seluruh kamus. Ya, membuat kamus pakai dict atau ini, kemudian dapatkan elemen pakai key, kemudian cetak seluruh kamus pakai print aja ya, print kamusnya. Kemudian menambahkan data baru dan menghapus, kita dapat nambah dan hapus kuncinya saja, nggak perlu nilainya. Kalau kuncinya dihapus, nilainya terhapus. Kemudian kita juga dapat mengubah nilai suatu kunci, ya, tapi tidak dapat mengubah kuncinya. Misalnya, kakak punya kunci namanya Joe, ya. Kemudian nilai Joe itu misalnya 99.299. Nah, kalian nggak dapat mengubah ini, kalian hanya dapat mengubah ini berdasarkan kuncinya. Kemudian yang terakhir, pencacahan dan pencarian data yang dibutuhkan. Kita harus memeriksa kehadiran kunci dan iterasi menggunakan for loop nanti ya, iterasi dalam kamusnya. Oke, jadi ini contoh apa namanya? Terkait perintah-perintah tadi. Pertama dict ini ya, dict untuk mendeklarasikan kamus kosong. Kemudian ini mendeklarasikan kamus dengan kunci. Kemudian ini untuk mengassign, menambahkan pasangan nilai kunci. Ya. Jadi ini kuncinya, di sini nilainya. Ya. Gitu. Kemudian ini untuk memprint atau mencetak seluruh kamusnya. Ini untuk memeriksa atau menemukan apakah elemen ini, nilai ini ada di dalam suatu kamus atau enggak. Gitu, ya. Oke. And then this is contoh soalnya ya. Tulis program untuk memeriksa apa sebuah buku ada di perpustakaan dan programnya harus cetak semua daftar dan minta judul, tentukan apakah ada buku seperti itu. Jika ya, cetak jumlah salinan yang tersisa. Ya, buat saja kamusnya dulu ya. Ini daftar kamusnya dan datanya, kemudian print API label kuncinya atau judul bukunya gitu ya. Kemudian wish atau apa yang kita inginkan ya gitu. Enter the title of the book
you want. If kalau yang kita inginkan ada di dalam buku ini, ya, tolong ya lakukan ini. There are books, kuncinya, maka nanti dia akan nilainya gitu. Copies. Kemudian else, oh, the book is not found. Gitu ya. Semudah itu ya. Oke. Jadi sekarang itu ya. Nah, ini contoh yang lebih complicated ya, yang lebih lengkap mungkin seperti ini ya. Jadi kalau kalian tadi punya bukunya, kemudian kalian buat variabel namanya take, kemudian pakai input. Ya, kalau dia bilang do you want the book? Yes or no. Kalau yes nanti tolong ya nilai di buku itu dikurangi 1, maksudnya jumlah kopiannya. Misalnya ini awalnya 6, jadinya nanti 5. Sehingga Peter Pan yang awalnya 6 karena diambil 1 jadinya 5. Seolah-olah gitu. Program ini bicaranya seperti itu. Kemudian print, berapa banyak yang tersedia. Selainnya buku tidak ditemukan. Oke, ada pertanyaan dulu? Faiza, Areta, Jo, Janitra, Muklis, Aditya. Gimana? Coba dilihat-lihat dulu. Mungkin ada yang terlewat. Jo, gimana Jo? Sorry ya. Aduh, internetnya nih. Oke, ada pertanyaan dulu? Jo, Faiza, Areta, Muklis, Aditya, Areta, Janitra. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Yang ini Kak. Oh, Kakak ini ya enable annotation. Kalian mungkin mau oret-oret silahkan. Dioret-oret di layar Kak ya maksudnya. Yang ini Kak maksudnya apa gitu. Silahkan. Ada di itu buat apa? Tanda pensil itu kalian bisa oret-oret. Kalau nggak ada kita lanjut. Gimana? Faiza? Belum ada? Muklis? Belum ada Muklis? Belum ada. Jo? Oke, kalau belum ada, ya kayaknya ini contoh yang kedua. Ya, kalian bisa melihat ini ya. Dan sepertinya cara terbaik memang langsung aja lah ya. Kita apa namanya praktik. Oke, sekarang giliran kalian yang share screen boleh? Atau gimana? Kalian yang share screen boleh? Semua ya share screen. Ayo. Semua share screen di lesson 3 modul pertama ya. Oke, Faiza udah share screen. Yang lainnya, Areta udah, Janitra udah. Oke, Janit. Let's get started. Setiap kunci harus memiliki 1 nilai. Ya, betul ya. Kemudian kamus adalah kumpulan pasangan nilai kunci. Betul? Terurut. Kemudian jika dictionary adalah kamus, maka dictionary, oke, betul sekali ya. Mengembalikan kunci. Pasangan kunci nilai diberi nomor mulai dari 0. Ya, betul. Ya, seperti indeks lah. Kemudian jika dictionary adalah kamus dan word bukan kuncinya,
maka perintah laksana sama dengan value akan menambahkan pasangan. Betul ya. Jadi kalau belum ada kunci yang seperti itu, ya, kemudian kalian menggunakan metode itu, nanti dia akan menambahkannya ya. Oke. Kemudian yang pertama betul ya, Janitra. Yang pertama betul. Kedua betul. Oh, sorry. Kedua salah. Tidak dapat diurutkan ya. Ketiga itu betul. Pertama betul. Ya, Jo ya. Pertama juga betul. Kedua betul. Ketiga betul. Keempat betul. Kelima salah. Keenam betul. 5 salah ya. Oke, udah. Coba. Oh, ada yang salah. Bentar. Kira-kira mana yang salah nih? Dia pasangan terurut tadi ya. Coba diberi nilai dari nolnya. Harusnya sih iya ya. Dia itu nanti sama kayak indeks gitu. Coba diberi nilai dari nolnya itu jangan dicentang, Ju. Diberi nilai dari nolnya jangan dicentang ya. Tidak dapat diurutkan, Faiza. Tidak dapat. Iya, itu. Itu salah. Kemudian ya nolnya salah. Yang keenam, 5 itu benar ya. Iya, itu untuk mengembalikan kunci. Oke, udah benar. Oh, itu benar yang kedua, Arita. Yang terakhir, dua terakhir yang salah, Arita. Nice. Adit ya, gimana Adit? Kakak nggak lihat share screen Adit? Boleh? Oke, Faiza. Gimana caranya nih? Add to titles. Apa? Depo sama Dumas. Berarti di baris ketujuh tambahin aja ya. Tambahin. Oh, jangan menambahkannya begitu. Tambahin. Gimana cara nambahinnya? Ketik kamusnya dulu, nama kamusnya Faiza. Nama kamusnya books, kemudian kurung siku. Nah, di soal itu kuncinya apa yang? Depo ya. Kuncinya namanya depo. DEF. Oke. Jangan lupa tanda petiknya. Kemudian nilainya itu ya, Robinson Crusoe. Sama dengannya hanya satu ya. Bukan, bukan, bukan. Tapi untuk menambahkan tuh ini kuncinya. Kemudian Faiza sama dengannya di luar. Tanda petik dulu. Bukan di situ. Tapi setelah ini. Setelah lagi. Bukan di situ. Nah, di situ ya. Jadi ini kayak, oh saya ingin menambahkan pasangan kunci nilai yang kuncinya namanya Dipo. Kemudian nilainya itu tuh. Robinson Crusoe. Nah, gitu ya. Dua yang harus ditambahkan tuh. Nah, ayo. Cara menambahkannya itu ya. Pakai pertama tulis namanya Arita. Tulis nama kamusnya. Kemudian kurung siku. Ini nih kakak contohkan satu ya. Remote control bentar. Jadi nanti Arita kalau mau menambahkan pasangan kunci nilai, ketik nama kamusnya dulu, kemudian kurung siku, tulis nama kuncinya. Nah, di soalnya kan dia bilang devoid. Ya, kemudian
nilainya itu gini, sama dengan apa nilainya di soalnya dia bilang Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Nah, gitu. Nah, sekarang itu yang kedua ditambahkan ya, Arita. Jo, books. Nah, itu di dalam kurungnya nama kuncinya, Jo. Itu kan kuncinya tambahkan buku populer ke books, Depo sama Dumas ya. Yang pertama Depo dulu. Tanda petik Depo. Kemudian oh, bukan Depo. Depo. Oke, sama dengan. Nah, oh jangan titik dua, tapi pakai sama dengan ya untuk menambahkan suatu kunci nilai. Nah, itu sekarang nama nilainya apa? Janitra, how are you? Janit? Janit udah sampai nomor berapa ini? Kakak lihat dia nge-freeze atau gimana, Jan? Nah, cara nge-remove-nya itu ini, Paiza. Kamusnya, kemudian dot remove. Nama kamusnya dot remove. Nah, nama kuncinya, dalam kurung nama kuncinya. Nah, dia bilang kan itu ya, King ya. King, nama kuncinya King. Yang atas tuh banget, yang di kamus yang ada tuh. Kamus yang udah ada, namanya King. King. Ya, udah, itu aja. Ya, sekarang dicoba. Loh, bentar. Kenapa nggak benar? Oh, kakak lupa. Bukan dot Eh, mungkin karena belum ku kasih append. Del ya. Gimana? Pakai del, del, Eh, del. Apa Paiza? Pakai del. Kakak lupa itu bukan kamus. ah, Nah, itu Del. bukan angka. Ya, del. Jadi del. Oh ya, kakak ini ya tadi menyampaikannya. Del, kemudian kamusnya nama kuncinya. Oh, maksud kakak del spasi gitu. Del spasi di awal banget Paiza. Hapus dulu itu. Hapus del spasi. Nah, kemudian nama kamusnya books. Nah, kemudian pakai kurung siku. Di dalam kurung siku nama kuncinya ya. Nah, oke. Udah. Muklis, bagaimana Muklis? Wuih, nomor 4 dah mantap sekali Muklis ya. Gimana bisa? Ini Faiza? Jo bisa Jo? Pakai del ya untuk ini menghapusnya. Del nama kamus, del spasi nama kamus. Nggak pakai remove ya. Del spasi nama kamus. Nama kamusnya apa? Kemudian kuncinya. Books ya, nama kamusnya books. Oh, nggak usah tanda petik, langsung books. Kurung siku, nama kuncinya. Areta, oke. Selanjutnya itu remove s.king. Nah, berarti di baris ke-12 pakai perintah ini ya. Ini untuk meremove ya. Ini untuk meremove. Ini dihapus aja yang ini. Ya, ini untuk meremove nilai kamus itu kita pakai perintah del, nama kamusnya, kemudian tulis nilai yang kunci yang nilainya kita ingin remove. Nah, coba sekarang. Udah, Faiza? Mantap ya. Janitra? Ah, del spasi Janit. Del spasi. Masih nggak bisa. Oh, coba lihat tulisannya, Aret. Lihat tulisannya bener nggak itu?
Biasanya sih yang salah itu tulisannya ya. Del spasi kakak bantu bentar ya, Janit. Oh, kok nggak bisa dikontrol, Janitra? Hmm. Janit, Del, nggak Pak, hapus dulu. Kurungnya dihapus dulu. Ya, bener Del. Nama kamusnya book, books ya. Books, kemudian kurung siku. Nama kunci yang ingin dihapus. Itu ya king ya nama kuncinya. King, bukan S king. Itu tuh di kamusnya itu kan king titik 2 it. Jangan lupa tanda petik ya. Udah bener tapi nggak bisa. Oh, jangan gitu, cukup nilainya, cukup value apa? Key-nya aja yang ditulis ya. Nah, itu kayak udah menghapus nanti key sama nilainya. Nah, sekarang add titles-nya itu jangan ditambahkan secara manual gitu ya. S-nya nggak usah ada. Nggak usah ada. Nah, sekarang di baris ke-10 masuk Kak. Itu Janit kan menambahkan secara manual ya di baris ke-6 sama 7. Nah, cara menambahkannya, nanti kalau datanya kan besar nggak mungkin manual ya. Caranya gimana? Tulis nama kamusnya, books. Nah, kemudian kurung siku. Kuncinya, nama kuncinya. Tanda petik ya. Nah, kemudian sama dengan di akhir. Jangan di dalam kurung. Nah, sama dengan, nah apa nilainya? Gitu ya. Oke. Tanda petik juga ya. Robinson. Nah, itu 2 kali nanti ya berarti. Areta, how are you? Jauh juga nggak bisa. Kenapa kira-kira nggak bisa? Kayaknya ada yang salah deh. Coba lihat soalnya. Kayaknya yang kalian tambahkan itu. Itu tuh. Ya, The Adventures sesuai gambarnya. The Adventures of Robinson Crusoe. Ya, itu kalian. Ya, kadang gini ya. Kadang nggak sesuai nih. Itu tuh ya. Areta sama Joe. Tambahin bukan Robinson Crusoe doang. Tapi The Adventures sesuai gambarnya. Coba lihat ya. Muklis, gimana Muklis? Nomor 4. Boleh kakak lihat soalnya? Tadi aku Gimana? itu Aduh, sinyal. mintanya kayak gini Kak. Aku Jika tadi namanya ada di mau katalog. apa namanya nambahin nih Hemingway-nya dulu. Oke, coba. Ini Kak. Oke, jika namanya ada dalam katalog, maka cetak biografi, kemudian biografi penulisnya. Oke, if surname in outdoors, print by. Oke, udah bener. Else, suruh masukkan order not found, kemudian dot lower. Sebenarnya nggak ini ya, Kalau nggak perlu di lower ya. Iya, nggak perlu di lower. Sorry. Iya, oh ya, benar, harus di lower karena answer ya. Iya, karena answer. If answer yes, biografi sama dengan input outdoors. Oh, jangan. Jadi yang ditulis tuh biografi input. Nah, di outdoornya itu biografinya, bukan Hemingway-nya, tapi biografinya ya. oh bio Outdoors. Nah, di dalam iya kan itu yang di input ya. tapi Wait, dia pakai wait. tanda Ada yang ini salah ya. Bentar, ada yang salah ini. Pak, tutupin tuh Pak. Boleh ini mau klik outdoors itu Iya. yang ditulis apa namanya surname ya.
Surname. Outdoor surname sama dengan biografi. Ya, misalnya nih kan nanti Muklis nulis kata Muklis. Kemudian ditanya tuh, outdoor not found. Kemudian add them, yes. Sekarang biografinya itu apa? Disuruh nulis, kemudian ya seolah-olah tambahkan kunci sama nilainya itu nanti ya di biografinya itu. Jadi outdoors di dalam kurungnya itu surname ya. Surname, surname sama dengan kemudian sama dengan biografinya. Gitu ya. Begini Kak. Ya, betul. Coba deh sekarang. Oke. Hemingway. Yes. Nah, gitu ya. Whoop. Oke, udah tuh ya. Jadi ada yang terakhir namanya mana nih Hemingway? Ya itu. Udah betul. Oh, udah nggak? Bener? Ada yang salah? Jo, Jo sampai megang kepala udah. Kenapa? Kenapa? Gimana? Bener Muklis? Oke, Kak, kalau dari di sini nggak ya bisa itu ya apa namanya kayak nge-replace gitu ya, Kak. nge-replace maksudnya gimana? Oh, nge-replace nilai. Kayak Kalau kalau ser nge oke. Kalau nge-replace apa namanya? bukan Nge-replace nge-replace karakter ya. gimana contohnya? Kalau kakak nggak ngerti nih. Harus manual kalau nge-replace karakter ya. Gini apa namanya kan Ini kakak nggak lihat share screen Muklis kan? Oke, ya, yang mana lagi? Yang ya mana? Yang aku mana? aku mau ganti apa namanya, aku mau Udah nih, ganti udah. yang petik satu jadi petik dua. Oh, sama aja sih ya, sama aja artinya itu mah. Nggak apa-apa ya. Itu sama aja artinya. Sama aja. Iya, sama aja. Soalnya di sini yang ketiga dia petik dua sendiri, kirain itu masalahnya yang Oh, di coba sini deh, Kak. nggak apa-apa. Kalau mau ganti keseluruhan ya harus manual ya. Tapi ya harus ini. Bisa juga sih pakai por sebenarnya. Gimana? Mau manual atau pakai ini? Eh, oh iya ya, ya Hmm. yang terakhir itu ini ya. Pakai ini aja, langsung aja. Iya gitu ya. Jo, apa kabar nih? Ya Oke. ampun. Jo, Areta. Oke. Faiza. If last name in outdoors. And then, oh, jadi kakak perbaiki dikit ya, Areta. Jadi kalau last name-nya itu ada di dalam kamus, tidak mungkin dia bilang outdoor not found, ya. Tapi harusnya dia di print ya. Jadi harusnya print outdoors last name. Gitu ya. Jadi di baris ke-9 diganti. Jangan dihapus tapi di ini aja, di klik enter aja di titik duanya. Di baris ke-8-nya. Di baris ke-8 boleh di setelah titik 2. Baris ke-8 bukan. Faiza, boleh ke baris ke-8.
baris ke-8. Halo, halo, suara kakak kedengeran? Ya, enter. Nah, jadi kalau kakak, bentar ya, kakak ini bentar. Remote control. Nah, ini, jadi logikanya ini kan bilang, kalau nama itu ada di dalam kamus, gitu ya, tolong print, ya, biografi apa tulisannya tadi? Biografi. Biografi. Tolong print biografi orang itu ya. Artinya apa cara memanggil nilainya? Panggil aja outdoors. Oops. Outdoors, nama kamusnya. Kemudian nama kuncinya. Nama kuncinya itu kan yang kita masukkan, last name. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau dia nggak ada, nah itu pertanyaannya. Kalau nggak ada, nah ini nanti berarti Pak Iza harus bilang else, ya. Else, kalau nggak ada, tolong tambahkan. Suruh bertanya, apakah apa penulis tidak ditemukan, apakah mau menambahkan mereka? Jadi nanti di sini ada tambahan kalau nggak salah ya. Yes or no kalau nggak salah. Kemudian di sini kita harus nanti misalnya Faiza mungkin melakukan apa huruf besar ya. Add sama dengan add dot lower. Ya, harus di lowercase kan. Nah, kalau Faiza bilang yes, tolong lakukan hal ini. Nah, disuruh tuh masukkan biografinya, kemudian tolong di print ya, di print kamusnya. Sorry, bukan di print ya, bukan di print dulu, tapi tambahkan penulis ini, penulis yang saya ini, apa namanya, last name yang nggak ada ini. Kemudian nilainya itu adalah biografi yang baru saja saya tulis. Biografi. Nah, gitu Pak Isa. And then the last, you have to print. Oh, what is this? The last, oh. Control Z. Terakhir, Pak Isa harus print. Ya, seperti yang ada ya, biografi. Apa katanya terakhir? Print? Enggak. Kayaknya sama ya, kayak yang ini. Jadi Ctrl C aja. Ctrl P. Nah, gitu. Ya, Pak Iza. Kemudian, kalau else, ya berarti selainnya gitu ya. Maksudnya, ya respons receive gitu. Kalau no, kalau jawabannya no berarti ya nggak ditambahin apa-apa. Coba dijalankan Pak Iza. Bisa, Muklis? Belum bisa. Masih belum sih, Kak. Bentar ya. Hmm. Udah. Coba kakak kontrol bentar, Muklis. Kakak mau lihat ini. Oke. Oh, ini diubah jadi tanda petik 2 ya semuanya. Oke, surname. Adam itu dia nggak ada yang lainnya tambahnya. Kalian nggak salah ini kan, nggak salah ketik kan, Muklis? Kalian nggak salah ketik kan? She took definition as her province and challenged the exist definition of putri and the putris. Apa ini panjang banget nih tulisannya. Sampai ujung banget. Emang di apa namanya, di itunya juga apa namanya,
Visualnya juga panjang banget, Kak. Ini pakai kamus yang kakak udah tulis aja ya, supaya kalian nggak. Loh, kenapa ini nggak bisa? Oh ya, kenapa nggak bisa di ini ya, di blok ya? Nah, Ctrl V. Ini sepertinya, ntar ya, udah kakak Ctrl V, harusnya udah bisa nih. Loh, saya coba ulang, hapus, kemudian ini enter, S, uh, eh, uh, kenapa nih Muklis? kok kontrol S, Kak? Bukan Ctrl S. Oh, kakak salah tekan ya berarti. Loh, kakak give up dulu. Sabar, sabar. Kakak tadi Enggak, jangan di nggak mau ini kontrol, mau, Fred. mau nulis ininya S-nya tadi. Ulang ya. Ini kan dia missing S-nya ya. Loh, kenapa nggak bisa nih? Ah, ini dia kakak tulisin kamusnya nih. Di chat ya. Itu teman-teman pakai kamusnya itu. Ayo. Areta sudah sampai mana? Aduh, ini udah 30 menit lagi. Cepet banget rasanya. Ayo, Joe, nomor 4. Oke, ini pakai kamus K aja ya. Ya, itu pakai kamus K aja. Kemudian coba enter. Loh, kenapa cuma dua itu, Jo? Coba kakak kontrol dulu bentar. Loh, ini udah selesai. Ah, ini dibawahin aja nih kalau gini. Nah, gitu ya. Supaya ini enak. Nah, kemudian nanti Jo tulis aja nama sama dengan input. Nah, itu tuh sesuai ini. Nanti di input aja. Kemudian dicek. If nama in outdoors, nama kamusnya, maka tolong ya. Ups. Tolong dicetak biografi titik 2, kemudian outdoors nama itu. Nah, sekarang gimana kalau nggak ada? Berarti else. Suruh aja tambah nama. Tambah nama sama dengan, oh, kenapa ini nggak bisa jalan? Input bla bla bla, nanti tambahin. Setelah itu, setelah ditambah namanya, maka dia harus nanti kayak memeriksa, menambahkan outdoors, nama itu. Oh, sorry. Ini if dulu ya. If tambah nama sama dengan yes. Tolong outdoors. Oh, outdoors yang nama baru tadi sama dengan
tambahan. Tambahan. Nah, tapi sebelum itu ini kakak lupa buat tambah nama sama dengan tambah nama dot lower. Oke. And then ini kita perlu tanya dulu tambahan sama dengan input lagi. Apa yang ingin kita tambahkan. Kemudian ini print. Selanjutnya di print outdoors. Kemudian else selainnya itu perintahnya print apa. Kakak nggak tahu. Sudah sampai situ ya. Sekarang isi baris-baris yang kosong juga. Yang apa namanya? Yang titik 2 itu. Oke guys, break 5 menit ya. Silakan boleh ke toilet mungkin, makan, minum mungkin. Adit, gimana Adit? Kenapa Adit diam-diam saja? Iya, Kak. Nomor berapa Adit? Nomor berapa? Kakak bantu. Ayo, sama-sama Ini Dit. bisa nih nomor 4. Oh, ini bisa nomor 4. Oke. Berarti udah ke nomor 5. Iya, Oke. Selanjutnya nomor 6 berarti ya. iya. Oke. Oke, silakan guys. Kalian boleh makan, minum. Stop share juga nggak apa-apa. Ya, supaya kalian mungkin berat ya kalau share screen. Kakak open kamera. Open kamera. Sorry ya guys. Saya makan tadi. Belum makan soal. Aduh. Malu banget. Arit, maaf ya. Faiza, Jo, dan teman-teman yang lainnya Janitra. Arit, Jo senyum-senyum, maaf ya Jo. Oke. Ini Red, codingan nomor 4. Coba lihat codingan kakak. Aduh maaf ya, Faiza, Areta, sama Jo, Aditya, Muklis, Janitra. Aduh. Eh, so beautiful like a wind. Oke, mantap.
Nggak harus sama ya. Coba aja Jo. Lagi Jo. Paksa aja tuh. Faiza biasanya yang kayak dipaksa banget tuh. Sampai dia bener tapi. Keren emang Faiza nih. Nomor 5 ini kakak ini ya codingannya. Ini kakak lanjut part 2 terus ya. Kemudian nanti kita latihan lagi. Ini nomor 5 kodenya. Belum bisa Jo? Belum bisa ya? Apa yang harus ditambahkan kira-kira itu? Yes. Oke. Lagi Jo, lagi coba. Coba di copy kode ini kemudian di refresh, kemudian paste. Ctrl A. Ya. Oke, Ctrl A. Ctrl V. Nice. Now run. Ya, udah bisa kan semuanya? Kenapa si Jo ini? Oh, kenapa hilang Jo tadi? Pakai codingan K aja nggak apa-apa nih. Pakai kode K aja Jo. Itu ya, nomor 4. Oke, sekarang boleh stop share dulu, teman-teman. Kakak lanjutin bentar. Lalu kita coba lagi ya. Oke, ini part 2 ya. Jadi sekarang kita akan lanjutkan untuk brainstorming about perpustakaan sekolah all for A ya. Jadi ini kita disuruh untuk memprogram nanti seperti ini. Tambahkan sepasang buku penulis kerak. Untuk itu meminta masukan penulis. Kemudian buku-buku satu persatu sampai S dimasukkan. Buku-buku tersebut dikumpulkan dalam sebuah daftar. Kemudian menambahkan penulis berhenti ketika pengguna memasukkan key. Ini artinya lebih kompleks ya. Jadi ada nistiknya gitu. Ya, ada sarangnya. Kita harus menyarangkan nanti pakai while sama list juga ya. Jadi sebelum itu jumlah buku tidak diketahui dan input diinterupsi oleh pengguna. Jumlah penulisnya juga tidak diketahui, input diinterupsi oleh pengguna. Nah, sekarang ini dia bentuk tugasnya dan ya bentuk struktur yang akan kita buat itu gini. Jadi raku, kemudian penulis 1.2, list bukunya. Ya, karena kan mungkin ada tuh penulis yang lebih dari satu buku. Jadi nilai dari suatu kunci itu bisa berbentuk list ya. Kayak ada list di dalam kamusnya. Tapi kuncinya nggak boleh bentuknya seperti list. Nggak boleh. Ya harus begini. Tapi nilainya boleh. Gitu ya. Kemudian ini contoh penggunaan atau penerapan kodenya. Jadi definisikan list kosong dulu. Kemudian disuruh memasukkan nama penulis. Sampai key dimasukkan. Nah, sekarang kita pakai while. Saat kita memasukkan bukan huruf key, tolong buat suatu list kosong. Namanya books. Kemudian kita buat variabel namanya book untuk menginput suatu buku ya. Kemudian saat buku yang kita masukkan di variabel ini tidak sama dengan S, tolong buku yang ini, yang list kosong ini tambahkan buku apa yang kita tulis. Kemudian suruh memasukkan lagi
Kenapa? Supaya nanti dia tidak infinity yang ini. Ya. Suruh masukkan lagi. Setelah itu, pokoknya sampai kalian memasukkan S, nanti kalau udah S dia berhenti. Setelah itu dia bilang myself, outdoor, books. Jadi seolah-olah Raku, nama kamusnya Raku, kemudian ini kuncinya, ini penulis yang kita tulis di awal, kemudian ini daftar bukunya yang udah kita tulis di sini. Setelah itu, karena kan di sini dia bilang sampai ki dimasukkan, maka kita suruh input lagi nama penulisnya. Maybe Aditya gitu ya, mungkin nama Aditya mau dimasukkan, ditanya lagi seperti ini, balik lagi sampai S dimasukkan. Kemudian sampai di sini key dimasukkan. Kalau key dimasukkan ini off, kemudian dicek pakai for, diiterasi untuk setiap penulis di dalam kamus, ya. Print penulis, kemudian dash. Ini seolah-olah kayak misalnya Joe dash gitu ya. Joe sorry, bukan ini ya. Tapi kamu apa namanya penulis benar. Joe, kemudian dash, kemudian nilainya. Jadi nanti ada daftar dari buku-buku Joe, misalnya artificial intelligence nih, Jonathan, ya. Kemudian image processing, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu nanti yang akan kita coba buat. Kalian boleh screenshot. Ini nanti salah satu contoh kodenya, tapi nanti kakak kirimin kok sebenarnya. Oke. Sebelum kita melanjutkan, langsung aja ke nomor 2. Apa yang akan dicetak program jika kita memasukkan data paired? Ya, maka di sini kalau paired dimasukkan, dia akan di sini menulis while paired itu kan tidak sama dengan key. Kita disuruh untuk buatkan list baru, kemudian input nama bukunya. Misalnya paired itu bukunya ada 3 kita buatin. Ya, artificial intelligence, computational thinking, mathematics and machine learning, and so on gitu ya. Jadi ada 3. Ya, setelah itu S kakak masukkan, ini berhenti. Kemudian yang tadi ditambahkan nilai kunci nilai itu di dalam kamusnya. Kemudian disuruh masukkan lagi, langsung kakak masukkan key. Ini berhenti total. Dan dia akan memprint ini. Hanya 1 ya nilainya tapi. Gitu, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Gimana? Faiza, Jo, Aditya, Areta? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jadi ini dia untuk terkait apa namanya bentuk struktur kamus ya. Jadi kita dapat menggunakan value-nya itu list seperti ini. Tapi jangan sampai kalian menggunakan list sebagai kuncinya. Dia nanti akan error ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut latihannya, teman-teman. Ayo, lanjut latihannya. Kakak juga mau ngeliat soalnya nih. Ayo share screen ya kalian. Share screen juga kalian. H data structure lesson 3 ya. Ini nomor 4 ya. Nah, ini dia. Jadi enter and outdoor program meminta masukan penulis, minta buku. Oke, kita coba ya. Nah, ini udah jadi nih. My shelf, dictionary, books, list. Oke, while yang kita masukkan tidak sama dengan key. Nah, ini yang tadi banget nih. Ya. Jadi disuruh untuk program harus meminta masukan penulis. Udah kita masukkan penulis, kemudian minta buku penulis. Oke. Book sama dengan input. Enter a book as stop. And then
while book not equal to S, then you have to books dot append book. X again. Book sama dengan ini dikopas aja. Ctrl V. Gitu ya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah di luar ini outdoor, kemudian penulisnya ya. Penulisnya itu berarti salah. Ini outdoor harusnya. Dan ini apa namanya? Kita tambahkan di my shelf. Itu ya, shelf. And then suruh memasukkan lagi. Ya, ini aja nih. C. Kemudian for I in or for nama in myself. Kemudian yang harus dilakukan adalah itu dia. For nama ini nih print nama, kemudian koma, kemudian outdoors, self, ini nama, gitu ya. Jadi sekarang Azali, ML, kemudian AI, kemudian IPB, IPBU, SPBU, Math, S. Oh, what's wrong? Azali, self.outdoor, while book not equal to S, book.append book, suruh input lagi, kemudian self, myself, nama penulis. Oh, ini yang salah ya. Harusnya di sini books. Gitu ya. Misalnya Parabi, ML, AI, computational thinking, kemudian matematik for machine learning, kemudian computer science, kemudian apa lagi? PLM. Let's say S and then enter an outdoor. Let's say Azali. Azali ini statistika misalnya. Stats. Maths. Physics. Oh. Chemistry. Perikanan. Kelautan. And then key. Oh, sorry. I will stop it. And then enter an outdoor. Let's say Q. It will print like this. Okay. Something like that, teman-teman. Tapi kenapa ini nggak benar? Saya juga nggak tahu ya. S. Kenapa ini tidak benar? Apa yang terjadi? S. Penulis kedua. Bukunya. S. Kemudian Q. Loh, kenapa ini? Oh, ini kan udah benar ya padahal. Ini kenapa?
Kakak juga tidak tahu ya. Nyelit-nyelit batu. Apa ya? Gimana guys? Aduh. Faiza? Aduh, kakak bantu Faiza. Ayo. Yang pertama benar. Kedua benar. Tiga benar. Empat salah. Wah, adik-adik kakak nih. Oke, mantap Faiza. Areta? Lesson 3, oke. Satu benar, dua benar. Tiga benar. Empat salah Faiza. Areta. Jo? Nomor 3, mantap sekali Jo. Ini nomor 3, Jo. Kakak itu di grup. Paste di grup Jo. Lihat kodenya. Ini nanti kakak kirim kuncinya mungkin ya. Kunci jawaban. Dalam bentuk PDF mungkin ya. Mau dibuatkan dalam bentuk PDF, teman-teman? Atau kalian mau nyoba sendiri? Halo, halo? Gimana? Ya, kenapa kan? Mau dikirimkan jawabannya dalam bentuk PDF atau kalian mau buat sendiri dulu? Kemudian ketika ditanya kakak kirimkan codingan yang baik yang kakak ya codingannya gitu. Gimana? Saya pengen. Kalau aku sih pengen kerja sendiri bukan. Oh, nggak kenapa-napa. Oke. Yang lain karena Python Start 2 itu jujur ya, itu udah di atas ini ya, soal-soalnya itu udah di atas rata-rata ya. Jadi kalian tuh orang-orang pilihan sebenarnya. Areta bagaimana? Oke. Coba lihat ini Red. Oh, itu nomor 4 kakak ya mulainya. Nomor 3 Areta bisa pelajari kode K maybe. Ya ini Red ya. Bentar. Itu Red. Muklis, if answer not equals to 3, okay. If answer not equals to 1, sama dengan 1, title-nya tab. Oke, mantap. Title, enter a title. Print. Oke. Janitra, gimana nih Janit? Oke, Janit. Kakak arahin Janit. While books not equal to S. Oke, Janit. Suruh input bukunya. Oh, jangan disuruh input dulu, tapi tambahin dulu ya, Bu. Tambahin books.book, .append book. Books.append book. .append. Book ya. Book. Books ya, ya yang ya itu books. Oke, Janit. Kemudian setelah ditambahkan ya, setelah ditambahkan bukunya suruh input lagi.
sampai S dimasukkan. Nah, di luar while-nya, Janit, di luar while-nya, oh bukan, while yang pertama, maka Janit perlu apa namanya? Mengassign ya, apa menambahkan gitu. Jadi myself, nama kamusnya dalam kurung ya itu. Tapi di luar ini. Oke, mantap sekali. Udah sih ya. Udah sih ya. Itu doang. Jangan lupa baris keempat Janit. Baris keempat suruh masukkan lagi. Karena kan dia itu while-nya itu sampai 0 ya. Taruh di baris ke-12. Di bawah self. Apa? Iya di situ. Nah, oke. Janitra maybe. Oh, penulis apa itu J.K. Rowling? Janet? Harry Potter. Wow. Oh, kakak nggak tulis. Nggak tahu. Nggak tahu. Janet suka Harry Potter, Janet? Wow. Baru beberapa bukunya. Wah, baru beberapa. Kakak udah tamat 7 filmnya. Waduh. Janet dari sisi buku ya mantap sekali memang. Faiza, apa kabarnya nih Faiza? Oke, while. Oke. Books.append. Apa yang salah nih Faiza? Ini udah benar menurut kakak? Oh, jangan outdoor Pak Faiza. For yang ke-14. Cari nama yang berbeda ya. For I aja, for I atau for nama atau for bebas, tapi jangan outdoor. Karena itu sama ya dengan variabel ketiga, jadi nanti bingung dia. Nah, itu baris ke-15 diganti, yang outdoor diganti I ya. Outdoornya diganti I dulu. Oke, Faiza. Areta bagaimana kabarnya Areta? Apa yang bisa kakak bantu Aret? Ya, itu benar Aret. Coba sekarang. Hmm, kakak remote control bentar, Red. Ini nomor 3 kan? Coba kakak ini ya, dikit sebenarnya nomor 3. Kontrol A. Kontrol A. Nah, book sprint. Oh enggak ini ya, ini. Nah, ini harusnya. Coba di run, Aret. Kaki tanjak batur dah. Ya, aman mangan nih. Jo, how are you Jo? Nomor 3. Ah itu tuh. Kakak remote control bentar. Oh ini, oh ini nomor 3 Jo ya. Ini kakak. Ini bentar. Kontrol A, kontrol V. Nah ini dia nomor. Loh, sama. Ah ini dia Jo. Ayo coba. Coba di run Jo. Masa ini nomor 3 sih, tapi enggak deh kan. Ini nomor 4 deh. Nomor 3 itu yang ini Jo. Kakak boleh stop. Kontrol A, kontrol V. Kontrol V. Loh, kok nggak bisa Jo? Entah siapa yang salah.
Putra. Loh, kok nggak bisa di copy, Jo? Paste maksudnya, sorry, Bu. Yang codingan terakhir yang kakak kirim tuh untuk nomor 3 ya. Aret belum bisa, Red. Hmm. Ini yang salah, Red. Ini nih yang salah. Kakak kontrol bentar ya. Jo, kakak give up, Jo. Nah, ini harusnya di sini, Red. Ini kita bentar. Enggak deh. Loh, kok ini doang loh dia. Nah, itu. Coba, Red. Ini nggak bener nih yang dia kayak 2 kali nih di print. Nah, mantap, Jonathan. Oke, guys. Ini udah lebih 10 menit. Boleh kakak simpulkan dulu. Kalian mungkin mau istirahat juga, ini udah malam. Ayo, stop share dulu semuanya. Oke, thank you ya buat malam ini. Jadi memang semakin kesini semakin sulit ya. Truly. Oke, besok mau kita adain game di pertemuan keempat. Mau? Gamenya quiz gitu sih. Quiz jawab-jawab soal gitu. Mau? Atau langsung ke materi? Gimana? Jonathan? Makan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Faiza gimana Faiza? Mau diadain quiz atau seperti ini aja? Kayaknya Faiza udah mengantuk ya. Gimana Faiza? Mau adain quiz? Atau begini aja Kak belajar? Karena kan quiz. Nggak ngantuk. Oke, quiz aja ya. Besok kita pakai quizzes atau kalian mau pakai apa? Apa namanya selain quizzes? Kakak lupa. Kahoot. Mau Kahoot. Jo, Areta, Aditya, Janitra. Faiza mau pakai apa Faiza? Kahoot. Kahoot aja. Kasihan Faiza. Kalau si Jo itu dia itu tuh makan aja terus. Nggak apa-apa Jo, nggak apa-apa. Kakak juga makan tadi. Lupa matiin kamera. Aduh. Sorry. Aduh, sorry banget ya. Oke, besok kita pakai Kahoot ya kalau gitu. Faiza, Jo. Oke.
Besok soalnya kakak buat 40 soal lah ya, supaya nggak terlalu banyak. 15 aja ya, 15 aja. Soalnya ada yang pengetahuan umum sama programming. Oke? Thank you. Jadi pembelajaran kita malam ini kita sudah belajar struktur data baru namanya kamus. Yang kamus itu ya lebih apa namanya? Ya keunggulannya itu ya dia bisa dipanggil tanpa harus mengetahui indeksnya gitu. Tapi kita cukup mengetahui kuncinya, key-nya, gitu ya. Dan setiap ya apa namanya? Struktur data itu punya kekurangan dan kelebihan ya. Kayak list itu kan ya kita harus tahu indeksnya, kemudian kalau dirubah satu nanti dia berubah. Gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Aduh, udah lebih 10 menit. Mohon maaf banget ya. Kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir. Maaf apabila kata-kata kak mungkin ada yang salah dalam penyampaiannya. Sampai jumpa di minggu depan. Kita ada quiz. Kita main-main lah dulu ya. Supaya nggak bosen. Oke, thank you Muklis, Faiza, Jo, Areta, Aditya, sama Janitra. Bye-bye. See you. Kasih Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama.